Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak minta maaf karena pembelajaran hari ini kita lakukan secara daring dikarenakan ruang kelas kita masih dalam tahap perbaikan. Semoga minggu depan kita bisa belajar secara luring atau tatap muka. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kota kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, kepada teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Julinda Tani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Selanjutnya, Nur Nabila Harsyifa. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Abrar Rumar. Hadir, Pak. Siapa ini yang baru masuk Meet? Ibnu, Pak. Kenapa terlambat masuk Meet, Ibnu? Mohon maaf, Pak. Terkendala jaringan tadi karena hujan, Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Tunggu saya share screen dulu ya materi yang akan kita pelajari. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Iya, Pak. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai instalasi tenaga listrik. Apa itu instalasi tenaga listrik? Instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemasangan suatu sistem tenaga listrik pada suatu lokasi atau tempat tertentu. Ini termasuk bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Selanjutnya itu komponen-komponen instalasi tenaga listrik. Komponen-komponen instalasi tenaga listrik, yang pertama itu ada saklar. Saklar adalah suatu alat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus atau tegangan listrik dari sumber tegangan menuju beban. Saklar ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan aliran listrik pada peralatan elektronik seperti lampu, kipas, AC, dan peralatan lainnya. Dengan sistem saklar ini, kita dapat menghemat penggunaan listrik. Kemudian komponen yang kedua itu ada stop kontak. Stop kontak adalah sebuah alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, arus negatif, dan grounding pada instalasi listrik. Alat ini berfungsi untuk mengatur aliran listrik dan memastikan keamanan pengguna. Stop kontak biasanya terbuat dari bahan plastik dan memiliki slot hidup dan slot lainnya untuk mengembalikan arus. Selanjutnya yaitu pipa listrik. Pipa listrik adalah pipa yang berfungsi untuk melindungi instalasi kabel listrik. Pipa listrik dapat berupa pipa union atau pipa besi, pipa PVC atau plastik, pipa spiral atau fleksibel, pipa galvanis, dan pipa konduit atau pipa kabel listrik. Pipa listrik dibuat dari bahan yang tahan terhadap kelembaban seperti pipa baja, pipa PVC, atau bahan lain yang sederajat. Selanjutnya yaitu isolasi listrik. Isolasi listrik adalah bahan atau material yang digunakan untuk memisahkan atau melindungi kawal listrik atau kabel listrik dari kontak dengan bahan lain yang dapat menghalang aliran listrik. Isolasi listrik memiliki beberapa fungsi, seperti menghalangi arus listrik dari mengalir ke bahan yang tidak seharusnya, menghindari kontak antara kabel listrik dengan bahan lain, dan mempertahankan kualitas kabel listrik. Kemudian selanjutnya itu ada MCB. MCB atau Miniatur Circuit Breaker adalah alat pemutus listrik yang digunakan untuk melindungi instalasi listrik dari overload
overvoltage, atau short circuit. MCB berfungsi dengan menggunakan bimetallic strip yang dapat membentuk sebuah lengan yang akan memutus arus listrik ketika ada overload atau overvoltage. Selanjutnya itu ada kabel listrik. Nah, kabel listrik adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan aliran listrik dari sumber listrik ke beban-beban listrik. Kabel listrik terdiri dari kawat penghantar listrik, isolasi, dan kulit luar. Kabel listrik dapat berbeda-beda tergantung dari jenisnya, seperti kabel listrik untuk rumah tangga, kabel listrik untuk gedung, dan kabel listrik untuk industri. Kemudian selanjutnya itu ada ELCB atau Earth Leak Circuit Breaker. Adalah alat pemutus listrik yang berfungsi untuk melindungi pengguna dari risiko terbakar karena arus listrik. ELCB memiliki fungsi untuk memutus arus listrik jika terjadi kontak antara arus negatif dan arus grounding atau arus positif dan arus grounding. Alat ini digunakan untuk menjamin keamanan pengguna dan mempertahankan kualitas instalasi listrik. Nah, selanjutnya itu ada simbol-simbol instalasi tenaga listrik. Nah, bisa kalian lihat pada layar, di sini ada beberapa simbol-simbol dari instalasi tenaga listrik, yaitu ada saklar tunggal, saklar ganda, saklar deret, saklar tukar, stop kontak tanpa arde, lampu pijar, lampu TL, dan lainnya. Oke, baiklah, itulah tadi materi yang sempat Bapak bawakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, kepada Abrar, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi pertanyaan saya yaitu mengapa penting untuk melakukan instalasi listrik tenaga dengan benar Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, mengapa itu penting? Karena instalasi tenaga listrik yang dilakukan dengan benar penting untuk keselamatan dan keandalan sistem listrik. Kesalahan dalam instalasi dapat menyebabkan seperti kebakaran, kerusakan peralatan, bahkan cedera, atau bahkan sampai kematian bagi penghuni bangunan. Selain itu, instalasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang umur peralatan listrik. Baik Pak, jawabannya bisa dipahami. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan menunjuk satu orang untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Oke, coba Nur Nabila simpulkan materi yang tadi saya jelaskan. Baik Pak, saya akan menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Intinya adalah instalasi tenaga adalah instalasi yang merupakan sistem dan komponen yang dirancang untuk menjadikan listrik dengan aman dan efisien dari sumber energi berbagai perangkat dan peralatan listrik. Penting untuk menjalankan instalasi ini dengan benar, karena kesalahan dapat mengakibatkan kecelakaan serius seperti kebakaran, kerusakan peralatan, atau bahkan cedera bagi pengguna. Oke, terima kasih kepada Nur Nabila sudah menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Baik, mungkin itu untuk pertemuan pada hari ini. Kita akhiri, saya harap semua siswa telah mengerti mengenai instalasi tenaga listrik, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.